Shalom sahabat Alpetra Ministry, apa kabar Anda semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat dan senantiasa semakin kuat dalam iman dan juga menerima kasih dari Tuhan dan juga melakukan kasih kepada sesama kita. Tentunya juga jangan putus untuk berpengharapan kepada Tuhan. Karena itu Alpetra Ministry mengajak kita untuk kuat dalam iman, juga bertindak dalam kasih yang nyata dan berpengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, Allah kita yang hidup. Sahabat Alpetra, dalam kesempatan ini kita akan membahas satu topik yang menarik, yaitu iman yang menyelamatkan. Loh, berarti ada iman yang tidak menyelamatkan dong? Gimana ya? Nah, supaya tidak bingung dan penasaran, yuk kita sapa dulu Om Yan yang akan menjelaskan buat kita semuanya. Shalom Om, apa kabar Om? Shalom, puji Tuhan, sehat. Iya Om, hari ini kita mau bahas tentang temanya iman yang menyelamatkan. Nah, sebelum lebih jauh Om, mungkin juga perlu diingatkan lagi Om sama sahabat Alpetra Ministry, kalau iman itu dalam definisi Kristen apa sih Om? Iman itu Om? Ya, iman kalau menurut definisi di dalam Alkitab itu kan ada dijelaskan, salah satunya di Ibrani 11 itu kan. Jadi iman itu mempercayai sesuatu yang tidak kelihatan, tetapi ada kepastian gitu, terutama soal keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, Om. Itu. Ini maksudnya iman yang menyelamatkan itu bagaimana Om? Dan berarti apakah ada iman yang tidak menyelamatkan? Jadinya imannya salah dong Om. Ya. Jadi iman itu yang ada pada manusia itu memang bermacam-macam. Ada yang iman supaya sembuh dari sakit penyakitnya. Ada juga iman yang mempercayai bahwa Tuhan akan memberikan kekayaan gitu. Ada yang lain-lain juga. Ada yang Tuhan itu bisa menyembuhkan segala penyakit yang di dunia ini seperti tidak ada obatnya gitu ya. Nah itu jadi iman itu macam-macam. Cuman yang kita harus fokus atau yang lebih utamakan itu iman yang menyelamatkan sampai hidup yang kekal masuk ke dalam surga. Itu orang Kristen itu harus memikirkan soal itu yang sebagai prioritas. Ya, jadi iman yang gak menyelamatkan itu pertama memang tujuannya, misalnya hanya sekedar supaya menjadi kaya, ada yang sekedar supaya sembuh dari sakit penyakitnya, ada juga supaya dia bisa menjadi sukses dalam karirnya gitu. Jadi iman memang macam-macam sesuai dengan tujuannya. Nah, tetapi yang ditekankan di dalam Alkitab itu adalah iman yang membawa keselamatan hidup yang kekal, yaitu di dalam Tuhan Yesus Kristus. Jadi iman percaya kepada Tuhan Yesus yang menyelamatkan ya Om? Ya, iman kepada Tuhan Yesus Kristus tujuan utamanya supaya mendapatkan keselamatan hidup baru. Karena iman kepada Tuhan Yesus juga macam-macam orang tuh. Jadi gitu tujuannya, iya. Kan ada tuh orang Kristen yang, kenapa kamu tertarik kepada agama Kristen? Saya ingin sembuh, ada banyak. Saya ingin sukses, saya ingin kaya, gitu. Nah, tetapi ada juga saya ikut Tuhan Yesus supaya mendapatkan keselamatan hidup yang kekal sampai ke surga. Itu. Gitu ya Om. Jadi motivasi dan tujuannya ya Om yang berbeda ya? Ya, memang manusia kan punya motivasi yang macam-macam lah kan. Tuhan Yesus juga kan waktu itu ada beberapa orang yang bilang Tuhan atau Tuhan gitu ya. Saya mau ikut Tuhan kemanapun Tuhan pergi atau Tuhan pergi gitu. Tapi Tuhan Yesus kan tahu motivasi orang kan macam-macam, maka dia sengaja
memberikan semacam tantangan. Katanya kalau serigala ada liangnya, burung ada sarangnya, tapi anak manusia ini Yesus ini ya, jadi maksudnya Mesias yang dijanjikan itu tidak ada tempat untuk meletakkan kepalanya. Maksudnya karena berkeliling. Nah kalau berkeliling kan kalau nggak ada orang yang mempersilahkan untuk nginep di rumahnya, ya terpaksa di jalan lah atau di bawah pohon lah, gitu. Itu. Iya Om. Lalu selanjutnya gimana nih Om? Agar kita itu yakin akan iman yang menyelamatkan. Nah itu jadi pertama ya motivasinya, tujuannya apa ikut Yesus itu. Kalau memang benar-benar mengharapkan keselamatan hidup yang kekal, ya justru itu yang terutama ditawarkan oleh Tuhan Yesus. Tetapi itu harus betul-betul iman yang tertuju kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Mesias Juru Selamat yang dijanjikan bagi segala bangsa. Itu. Ya. Nah lalu disertai dengan pertobatan yang tulus, yang sungguh-sungguh. Nah, lalu sesudah itu tentu harus ada penyerahan kepada Tuhan Yesus Kristus secara total. Kalau tidak total, ya berarti ada sesuatu yang masih dipertahankan untuk kalau tidak berhasil di dalam Tuhan Yesus, ya nanti saya pilih alternatif begitu. Nah, itu nggak boleh. Kalau percaya pada Tuhan Yesus ya harus sepenuh hati, tidak bercabang-cabang. Nah Om, kalau iman yang menyelamatkan itu juga sama nggak Om dengan keinginan atau mensugestikan dirinya bahwa ini iman yang menyelamatkan gitu, sama dengan gitu nggak Om? Kalau pada awalnya bisa saja ya ada usaha manusia itu, karena kan pada umumnya orang beragama itu bahwa kita diselamatkan ya kita sendiri yang berusaha. Tetapi kalau mau ikut Tuhan Yesus itu jadi harus penyerahan total gitu. Jadi dengan penyerahan total iman kepada Tuhan Yesus Kristus secara total itu membawa keselamatan yang kekal. Tetapi kalau kita mendapatkan keselamatan yang kekal itu, Tuhan Yesus juga menyediakan bonus-bonus. Nah, gitu. Ya, jadi itu di dalam khotbah di bukit itu ya, yang pasal 6 ayat 3 itu, Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Jadi kalau kita sudah mendapatkan kerajaan Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus, itu berarti ada bonus-bonus yang akan ditambahkan kepada orang percaya. Tapi bonusnya jangan menurut pikiran duniawi, tetapi menurut rencana Allah yang sempurna di dalam Tuhan Yesus Kristus. Om, kalau gitu artinya iman yang menyelamatkan itu hanya ada di kekristenan ya Om ya? Kan iman yang menyelamatkan itu percaya Tuhan Yesus. Definisi keselamatan itu. Kalau definisi keselamatan itu tertuju kepada kehidupan yang kekal, keselamatan yang kekal, pengampunan dosa yang dijamin, ya hanya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Tapi banyak orang juga berpikir bahwa keselamatan itu ya kalau dicukupi semua keperluannya, atau ada lagi keselamatan itu ya kalau diberikan kesehatan yang sempurna gitu. Itu pikiran orang tuh macam-macam. Iya. Om, kalau gini Om, misalnya ditekankan ke jemaatnya ya oleh hamba Tuhannya gitu. Kalau iman yang kamu percaya aja, iman yang menyelamatkan itu dengan makan roti ini dan minum anggur ini gitu. Maka kamu akan merasakan keselamatan. Inilah yang akan menyelamatkan kamu gitu. Iman yang menyelamatkan dalam nama Tuhan Yesus gitu. Nah, gimana Om kalau gitu? Ya, jadi kita harus realistis juga yang menghadapi manusia itu kan macam-macam. Ada yang dengan sederhana
Ya begitu. Ya percaya aja kepada Tuhan Yesus Kristus, percaya aja ini roti melambangkan tubuh Kristus, ya percaya aja ini anggur yang melambangkan darah Kristus, lalu dengan sederhana menerima, ya itu bisa menyelamatkan juga. Tetapi kan manusia itu kan punya akal budi, punya pemikiran-pemikiran, punya perasaan yang mendalam, punya tujuan-tujuan yang macam-macam. Jadi itu ajaran Kristen memang harus jelas. Kamu tuh tujuannya apa ikut Tuhan Yesus, gitu. Jadi terutama dalam hal ini iman yang menyelamatkan dari dosa ya Om. Intinya penekanannya kita kepada iman yang menyelamatkan dari dosa melalui Tuhan Yesus Kristus gitu ya Om. Gak ada jalan lain. Betul. Jadi iman yang menyelamatkan manusia dari dosa dan kesia-siaan, gitu. Jadi itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya. Berarti iman yang menyelamatkan ini juga iman yang menjamin kita masuk surga, Om. Ya itu yang terutama. Jadi Tuhan Yesus datang ke dunia itu kan membawa keselamatan yang kekal, dan keselamatan yang kekal itu memang intinya itu bisa masuk ke surga selama-lamanya, mendapat pengampunan dosa yang dijamin dan sebagainya. Yang baru kan iman yang menyelamatkannya dalam Tuhan Yesus. Nah kalau di perjanjian lama gimana Om? Di perjanjian lama juga sebenarnya prinsipnya sama, iman kepada Tuhan Allah yang sejati, yang sudah menyatakan diri kepada bangsa Israel dan membebaskan bangsa Israel dari belenggu perbudakan sekian ratus tahun di Mesir itu. Tetapi waktu itu dilambangkan dengan pengorbanan binatang yang jadi korban, yaitu kambing atau domba ya, sebagai korban penebusan dosa. Itu semua menunjuk atau melambangkan pengorbanan Sang Mesias yang dijanjikan, itu Tuhan Yesus Kristus di kayu salib itu. Arahnya ke situ. Berarti itu kalau gitu seperti ada ritual dong Om untuk menyatakan iman yang menyelamatkannya. Secara keagamaan semua agama mempunyai ritual. Sebenarnya di dalam agama Kristen itu ya bukan dimaksudkan dengan ritual, tetapi itu pengalaman dengan Tuhan Allah yang hidup gitu. Tetapi kita hidup di dunia ini kan agama diperbanding-bandingkan. Ya itu mereka sebut juga itu ritual. Iya. Ya makanya baptisan disebut ritual, perjamuan kudus disebut ritual, gitu. Bahkan ada yang menganggap pernikahan pun disebut ritual. Waduh. Masa ritual sih pernikahan? Ya, karena kan orang menganggap pernikahan itu kan kudus, jadi supaya tidak main-main. Jadi harus diangkat derajatnya, bukan sekedar perjanjian dua orang, satu laki satu perempuan mau hidup sama-sama, tetapi ini jadi diritualkan. Itu kalau dalam agama Kristen itu seperti Tuhan Yesus dengan jemaatnya atau Tuhan Yesus dengan gerejanya. Jadi perjanjian yang kekal. Jadi orang menikah itu juga harus tahu dari awal, ini bukan sekedar coba-coba, kalau nggak cocok ya pisah lagi atau cari yang lebih cocok. Nggak boleh begitu. Jadi kan orang mau menikah itu harus dipertimbangkan, didoakan, dipikirkan mengenai latar belakangnya, masa lalu dan masa depan itu bagaimana, dan apakah kalau orang Kristen dia apakah dua-duanya sudah mengalami keselamatan lahir baru. Itu yang penting. Dalam kaitannya iman yang menyelamatkan ini ya Om, dan tadi berkaitan dengan ritual Om, kan firman Tuhan bilang iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah jadi gimana tuh Om, iman dalam konteks iman yang menyelamatkan ini Om? Jadi itu Rasul Paulus ya, orang yang berpikir praktis juga gitu. Memang kadang-kadang dia berpikirnya dogmatis ya, bahwa oleh iman kamu diselamatkan gitu kan. Tetapi kadang-kadang dia juga bersikap praktis. Iman tanpa perbuatan itu mati, nggak ada buahnya ya berarti mati.
gitu. Jadi lihat, kalau prinsipnya ya sola fide, hanya dengan iman kita diselamatkan. Sola gratia, hanya dengan anugerah kita diselamatkan. Sola scriptura, hanya berdasarkan firman Tuhan, Alkitab kita bisa diselamatkan. Nah, ini bergantung penekanannya dan waktu itu apa yang diutamakan. Ya. Kan kalau amanat agung ya Om, pergilah jadikanlah semua muridku, berarti ada pemuridan, ajaran mereka dalam namaku dan baptislah mereka gitu. Nah, ada kan pengajaran yang bilang iman yang menyelamatkannya nggak sempurna kalau hanya cuma terima Tuhan Yesus, tapi harus apa harus juga dimuridkan dan dibaptiskan. Nah, itu kan berarti ritual lagi itu Om ya. Enggak ya, bukan. Gimana Om? Ya itu denominasi kan juga macam-macam ya. Yeah. Jadi untuk titik awal ada persamaan, yaitu baptisan. Tapi ada juga gereja yang bilang, oh tidak bisa baptis sembarangan, harus dimuridkan dulu. Ya itu memang gereja macam-macam ya, denominasi dan persyaratannya. Kita harus menghargai dah, gitu ya. Jadi orang mau masuk ke gereja mana ya, turuti saja aturan gereja itu, kecuali kalau bertentangan ya, kecuali kalau bertentangan dengan Alkitab. Jadi jangan kita ini seperti lebih pintar ya dari pendiri denominasi gereja itu gitu ya. Ya kalau kamu dipanggilnya ke gereja itu ikutin saja aturannya, kecuali kalau tidak sesuai dengan Alkitab gitu. Ya. Tapi itu jadi nyambung nggak Om? Iman yang menyelamatkan itu juga di dalamnya ada harus dibaptiskan, dimuridkan gitu kan, sesuai amanat agung gitu Om. Ya, jadi makanya ada denominasi gereja itu yang berpikirnya itu secara satu paket gitu. Jadi maksudnya satu paket itu bukan hanya sekedar ngaku bertobat, percaya Tuhan Yesus, dibaptiskan, tapi ada pemuridan, ada juga yang dilibatkan dalam pelayanan gitu. Jadi ada gereja yang gampangan, ada supaya lebih cepat terima anggota ya, jadi jumlahnya jadi banyak gitu ya. Ada. Tetapi kita jangan terlalu cepat menghakimi, karena mungkin gereja itu punya sistem pemuridan sendiri itu. Cuman supaya jangan menghalangi orang menjadi Kristen ya, atau digabungkan dalam gereja itu. Jadi seperti mau gampangnya aja, tapi juga persyaratannya tetap kamu sungguh-sungguh percaya, kamu sungguh-sungguh bertobat gitu. Ya, tapi ada juga yang lebih gampang lagi. Tapi kita jangan terlalu gampang menghakimi denominasi. Ya, lihat aja buah-buahnya. Ya, tapi jadi menarik Om. Kalau tadi Om bilang ada gereja yang gampangan, ada gereja yang nggak gampangan berarti. Ya, itu karena alasan mungkin masalah domba lah ya Om ya, domba-dombanya lah yang ini, jadi ada yang gampang dan susah tadi Om jelasin. Ya. Kalau motivasi kita jangan menghakimi, karena kita tidak tahu, kecuali kalau memang sudah jelas motivasinya hanya sekedar nambah jumlah, motivasinya cuma sekedar supaya nama jadi termasyhur gitu. Kalau sudah jelas ya kita menilai dengan Alkitab. Tapi kalau tidak jelas, kita jangan gampang menghakimi. Kan Tuhan Yesus yang bilang, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ya Om. Nah Om, kita kembali ke iman yang menyelamatkan ini ya Om. Jadi boleh nggak Om kalau didefinisikan atau dijabarkan, iman yang menyelamatkan itu adalah iman yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Udah sampai situ aja gitu, nggak ada lain lagi, gimana Om? Itu harus ditekankan juga, harus disertai pertobatan yang jujur ya. Itu harus disertai, ada kamu percaya Tuhan Yesus sungguh-sungguh, iya. Tapi apakah kamu mau bertobat sungguh-sungguh? Kalau dia mikir-mikir, nanti dulu, ya udah ditunda aja gitu. Itu jadi dua hal yang berbeda ya Om ya? Iya, jadi itu kan ada orang yang terbawa suasana atau perasaan.
Ada tuh. Oh, Ya ada gereja juga yang menggampangkan ya. Jadi saudara hari ini siapa yang tergerak untuk dibaptiskan? Ada yang terus berdiri, silakan ke depan katanya, dibaptis. Nah, tapi sesudah itu bagaimana sesudah itu nah, gitu. iya iya Om ya, betul ya Om. Kan kadang di misi atau penginjilan juga gitu kan. Iman yang menyelamatkan itu siapa yang percaya Tuhan itu sekarang baptis. Di situ ada sungai, jeburin gitu langsung. Kan jadi kayaknya kesannya gampangan ya Om ya. Kita jangan terlalu cepat menghakimi. Ya. Kita jangan terlalu cepat menghakimi karena sesudah itu apa yang dilakukan gereja itu terhadap orang yang dibaptiskan begitu cepat. Prosesnya lalu gimana sesudah itu? Iya ya Om ya. Kalau setelah itu ada pemuridan mungkin bisa dipertanggungjawabkan ya. Tapi kalau nggak ada kan, aduh repot juga ya, imannya yang diyakini menyelamatkan dia itu jadi ngambang nanti ya Om. Mungkin itu kalau saya sebut percaya dengan brutal gitu. Iman yang Ya, brutal itu gitu. jadi di dalam Injil itu ya kan formulasinya kan tidak persis sama. Jadi kalau di Injil Markus itu kan siapa yang percaya dan dibaptiskan dia akan selamat. Nah itu Om. Tapi di Injil Matius kan beda lagi. Pergilah jadikan segala bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Nah itu jadi kita jangan terlalu cepat menghakimi, tetapi sesudah itu apa yang diperbuat oleh hamba Tuhan atau gereja yang bersangkutan itu untuk mendewasakan iman orang yang dibaptiskan gitu. Jadi jangan menghakimi lah, seperti Tuhan Yesus mengatakan, jangan kamu menghakimi supaya kamu jangan dihakimi. Ya, Jadi begini ya. Menghakimi dengan menilai itu beda. Jadi kalau menilai itu spontan. Oh iya. Setiap orang yang menilai gitu ya. Tapi kalau menghakimi itu kita sudah cepat-cepat mengambil keputusan. Itu salah, itu tidak sesuai. Ya memang kalau ada dasarnya boleh aja. Tapi kan kita tidak tahu selanjutnya itu gereja itu apa. Itu dalam pelayanannya kepada orang yang bersangkutan. Ya. Nah sekarang Om berarti kalau misalnya berkaitan dengan iman yang menyelamatkan ini ya Om ya, kalau seandainya gitu Om ada yang mengajarkan, ya memang ada lah, bukan seandainya ya Om, ada yang mengajarkan iman yang menyelamatkan itu tidak sesuai dengan firman Tuhan gitu, atau tidak sesuai, atau dia keluar dari jalur yang udah jadi patokan di iman Kristen gitu Om, dan itu ngakunya sebagai ajaran Kristen. Itu gimana Om? Kan nggak boleh menghakimi kita. Gimana Om? Ya itu ungkapannya tadi memang udah jelas salah ya. Tetapi itu ada gereja yang ingin cepat mendapatkan jumlah anggota ya. Iya, Om. Nah setelah itu baru ada pembinaan gitu. Nah kalau orang gampang-gampang terima dibaptiskan ya, lalu tidak ada pembinaan yang serius sebagai murid Yesus ya tidak sesuai dengan Alkitab gitu. Tapi kita juga jangan terlalu cepat untuk menghakimi ya atau mengatakan kok itu gimana sih terlalu gampang gitu ya. Lihat prosesnya sesudah itu. Iya. Om. Nah ini Om selanjutnya iman yang menyelamatkan itu berkaitan dengan iman. Apakah bisa juga dikatakan iman yang menyelamatkan itu adalah iman kepada Tuhan Yesus, iman kepada malaikat, iman kepada Alkitab, iman kepada gereja, mungkin iman kepada pendeta gitu nggak Om? Kalau iman yang menyelamatkan itu ya fokusnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Tetapi kalau dia sudah dibaptiskan, itu memang harus tahu ada yang disebut sola scriptura ya. Sola gratia, ya sola fidenya udah pada Tuhan Yesus. Jadi gereja harus mempunyai satu set ajaran yang ya kalau lengkap ya mungkin tidak, tapi yang poin-poinnya itu yang harus ada menurut Alkitab ya harus dijalankan gitu. Ya. Baik Om. Lalu Om, bagaimana dengan kalau ada udah tahu, udah ngerti iman yang menyelamatkan, tapi dia menolak, gimana Om?
Nah, kalau orang yang begitu tuh ya disebutnya tuh orang yang mengeraskan hati, ya keras kepala, ya gitu. Nah, itu bergantung apakah Tuhan masih memberikan kesempatan sebelum dia mati, Iya. ya. Kan kita tidak tahu. Ada orang yang mau mati baru membuat keputusan, ada. Oh. Cuman kalau orang sengaja, nanti aja kalau saya sudah mau mati baru ambil keputusan. Yang begitu tuh biasanya tidak ada kesempatan Hmm. gitu. Jadi matinya mendadak gitu. Misalnya mati ketabrak ya, nggak sempat bertobat mati gitu Iya. ya. Atau tiba-tiba dapat penyakit yang berat gitu. Makanya orang kalau dikasih kesempatan oleh Tuhan itu ya harus segera membuat keputusan. Iya, Om. Nah, lalu Om, kalau ada orang yang udah mengerti iman yang menyelamatkan itu yang benar seperti apa, tapi dia pindah-pindah Om. Misalnya dia udah beriman, ya udah saya di Kristen aja. Terus dia pindah ke kepercayaan lain, pindah lagi ke Kristen, gitu. Itu gimana Om? Ya jadi berarti dia belum mempunyai dasar yang kuat. Itu sebabnya Tuhan Yesus tidak hanya memerintahkan gereja untuk membaptiskan, tapi juga untuk memuridkan. Dan memuridkan itu ada yang prinsip-prinsip yang harus didulukan gitu ya. Maka gereja itu memang tidak sama. Ada yang pemuridan 3 bulan, ada yang pemuridan 6 bulan, ada yang pemuridan 1 tahun, ada yang pemuridan 2 tahun. Wah, lama amat Om, itu mah kuliah dong. Iya. Kalau 2 tahun mah bukan pemuridan dong Om, itu mah apa? Kuliah teologi ya Om. Bukan begitu. Ada satu denominasi di Indonesia ya, atau di dunia ini yang cukup besar. Tapi ya itu pemuridannya cukup lama. Waduh. Ya, Lama tapi banget. untuk baptisan gampang. Asal percaya gitu. Oh, wah. Ini berarti harus dikembalikan ke gerejanya masing-masing lah ya Om ya, kebijakan apa aliran gerejanya sendiri gitu. Ya Om. Nah, Om, terus kalau waktu di perjanjian lama itu ya Om, kan iman yang menyelamatkan itu juga ditandai ya Om pasti sama Tuhan kepada orang-orang saat itu nabi-nabi. Nah, itu apa Om? Prinsipnya perjanjian lama dan perjanjian baru itu sama. Jadi hanya waktu itu istilahnya tidak disebut sebagai hidup baru ya, atau kelahiran baru. Iya. Tetapi itu orang yang diselamatkan di dalam perjanjian lama itu harus mengeluarkan buah-buah pertobatan. Sama saja prinsipnya. Iya Om. Riwayatnya itu berbeda perjanjian lama dengan perjanjian baru. Iya. Tapi kan Prinsipnya sama. maksudnya kan Om, kalau di perjanjian baru kan Tuhan Yesus sendiri itu atau Allah itu kan menjelma menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Nah, kalau itu kan sebagai bukti juga ya Om, manusia yang saat itu mengimani percaya kepada Allah, Allahnya menjelma menjadi Tuhan Yesus Kristus. Tapi waktu zaman perjanjian lama kan belum menjelma menjadi Tuhan Yesus Om. Jadi gimana mereka mau bisa ini iman yang menyelamatkannya Om? Begini, supaya para pendengar juga tahu ya. Jadi Yahweh dalam perjanjian lama itu menjelma menjadi Tuhan Yesus Kristus di perjanjian baru. Iya. Jadi kalau mereka di perjanjian lama percaya kepada Yahweh, dan itu juga ada korban-korban yang dipersembahkan, itu sama saja dengan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus yang di perjanjian baru. Hanya perjanjian baru kan lebih jelas. Itu saja kelebihannya. Oh, ya. Oke Om. Nah terus Om, tadi juga sudah di awal kita menyinggung tentang Ibrani 11 gitu Om. Nah itu kan seterusnya kan di Ibrani 11 itu juga Abraham percaya maka Tuhan memberikan itu sebagai kebenaran. Nah ini kaitannya iman yang menyelamatkan dengan kebenaran itu gimana? Nah, jadi itu Ibrani 11, ya, iman yang kemudian menghasilkan kebenaran, itu kebenaran di hadapan Tuhan. Itu perubahan yang di dalam. Jadi, kalau Kristen ini seringkali menuntutnya lebih
Jadi kalau ada iman harus dibuktikan dalam pertobatan sehari-hari yang jelas begitu. Tetapi kalau di penyelamat itu yang penting berubah hatinya, berubah sifatnya begitu. Jadi tidak terlalu banyak dituntut gitu. Yang penting imannya sungguh-sungguh dan berubah gitu. Kalau perjanjian baru di gereja ini kan harus diarahkan. Orang yang sudah diselamatkan ini kan mesti diarahkan kepada pelayanan. Makanya jadi lebih rumit kalau perjanjian baru. Ya. Ini mungkin pertanyaan terakhir, Om. Apakah iman yang menyelamatkan itu diperhitungkan sebagai kebenaran, Om? Ya betul. Jadi iman yang menyelamatkan itu diperhitungkan sebagai kebenaran karena menghasilkan kebenaran walaupun pada saat itu hanya perubahan pribadi sebagai mengalami kelahiran baru. Kalau iman yang menyelamatkannya itu kita terima gitu ya, Om. Berarti kita itu berarti dibenarkan di hadapan Allah. Jadi pada saat kita mengaku sebagai orang berdosa dengan tulus lalu terima Tuhan Yesus sebagai juru selamat lalu mengalami kelahiran baru, waktu itu juga kita sudah diselamatkan. Baru pertumbuhannya prosesnya memakan waktu yang lama. Jadi ada prosesnya juga ya, Om ya. Kalau lahir itu cepat, tetapi kalau untuk bertumbuh itu lama. Oh iya Om. Kalau lahir sih cepat ya Om ya. Kalau bertumbuh bisa bertahun-tahun ya Om. Puluhan tahun. Iya bisa puluhan tahun. Iya Om. Oke Om, mungkin ada yang mau ditambahin dulu Om sebelum mengakhiri. Ya jadi sekarang ini gereja-gereja kan macam-macam ya. Dan karena seringkali ada dorongan untuk menambah jumlah anggota, dari lalu dengan berbagai cara gitu, ada yang alkitabiah, ada yang tidak alkitabiah. Bagaimana supaya orang itu cepat-cepat jadi anggota gereja itu? Akan salah satunya dengan baptisan gitu. Tapi ada gereja juga, kita maunya kualitas bukan kuantitas katanya. Jadi itu susah sekali menjadi anggota gereja itu. Kita sekarang jangan menghakimilah, kita lihat buah-buahnya aja gitu ya. Dan kalau ada gereja yang terlalu rumit dalam persyaratan, artinya gerejanya itu seperti sulit maju gitu. Tetapi mereka bilang nggak ngambil pusing katanya, yang penting kualitas gitu. Tapi ada aliran gereja itu kualitas belakangan, kuantitas dulu, baru kita muridkan gitu. Nah di dalam hal ini soal kebijakan kita tidak mau menghakimi ya gitu. Yang kita lihat buah-buahnya aja. Sahabat Apetra Ministry, rupanya cukup segitu ya. Nanti kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komentar. Nanti Om akan menjawabnya. Nah sahabat Apetra, karena pembahasan kita kali ini sudah selesai. Terima kasih sudah menonton. Terima kasih Om. Dan tetap cinta Tuhan, cinta keluarga, jaga kesehatan. Shalom Maranatha. Shalom Maranatha.